Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pembahasan sebelumnya yang masih terfokus kepada firman Allah Subhanahu wa taala di kitab Zadul Muhajir ini, yaitu pembahasan mengenai adanya manusia terkait dengan pola kehidupan yang tidak mungkin seorang terlepas dari hal itu, yaitu adanya pertemuan di antara mereka yang mungkin bisa mengarah kepada kebaikan, bisa juga mengarah kepada keburukan. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk tolong menolong kepada kebaikan dan jangan tolong menolong kepada keburukan, Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Itu pokok daripada pembahasan yang ada di pembahasan halaman 15. Intinya semua harus didasari dengan ketakwaan. Nah, ini yang 17 ini, pembahasan kedua adalah berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang melakukan perjalanan lelah, ibarat kita hidup di dunia ini, kan tidak sama kalau seseorang itu berada di rumahnya sendiri bisa membuat apapun yang dia inginkan. Semua jenis makanan dia bisa adakan di rumahnya dan dia cicipi. Semua jenis minuman, begitu juga dia berkumpul dengan keluarganya. Tetapi dalam perjalanan di sini ada perubahan. Dalam kondisi seperti inilah orang diuji keutuhannya. Yang mungkin dia mengalami dua hal di sini. Karena hijrah itu ada dua macam. Hijratun bil jismi min baladin ila baladin, perjalanan yang dilakukan dengan fisik dari suatu negeri ke negeri yang lainnya. Wa hadhihi ahkamuha ma'lumah, ini hukumnya maklum, dimaklumi. Walaisal muradul kalam fiha. Dalam pembahasan ini bukan jenis hijrah ini yang dibahas dalam kitab ini. Al hijratu tsaniyah, jenis hijrah yang kedua, yaitu al hijratu bil qalbi ilallahi wa rasulihi. Adanya hati ini berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa hadhihi hiyal maqsudatu huna. Hijrah yang kedua inilah yang dimaksud di pembahasan kitab ini. Fokus kepada hati, di mana hati yang mengatur semua anggota tubuh untuk mengerahkan segala bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hijratu hiyal hijratul haqiqiyah wa hiyal asl. Inilah hijrah yang hakiki dan dia adalah asal, pokok. Wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Hijrah yang pertama, yaitu yang dilakukan dengan fisik untuk menempuh perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, itu hanya mengekor ke hijrah yang kedua ini. Makanya tersebutkan pembahasan pada ini kitab-kitab hadis, para ulama hadis itu ketika membahas hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu karena ada lafaz ini, hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
sesungguhnya setiap amalan itu mendapatkan pahala sesuai dengan, dan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini yang sekarang ini nih, wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya itu diniatkan karena kepentingan dunia, awim ra'atin, atau karena seorang wanita, lihat, awim ra'ati yang kihuha, karena seorang wanita yang dia inginkan untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dengan niat kepentingan dunia dan untuk menikahi seorang wanita itu, ya itulah pahala yang bisa dia dapatkan. Adapun pahalanya lain lagi. Intinya begini, para ulama membahas dan menyebutkan, walaupun Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari meniadakan hal ini sebagai penyebab sebabul wurud, tapi ada peristiwa memang yang disebutkan di dalam kitab Sunan An-Nasai, adanya seseorang berhijrah karena sejak di Mekah itu dia sudah jatuh cinta kepada wanita itu. Ketika wanita ini berhijrah, maka dia pun berhijrah dengan niat akan menemuinya dan memperistrikannya dia nanti di Madinah. Permasalahannya begini, apa hukumnya ini? Tujuan utama hijrah itu agar leluasa melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ini dia berhijrah untuk mengejar perempuan itu. Dan ini tersebutkan dalam Sunan An-Nasai. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan tidak ada kaitan hadis ini dengan hadis innamal a'malu binniyat. Begini Pak, apa hukumnya? Boleh karena pernikahan halal kan? Iya, halal kan pernikahannya, malah bagus pernikahan itu. Nah, cuma permasalahannya di sini penekanan bahwa tujuan utama hijrah itu adalah al-hijratu bil qalbi ilallahi wa rasulihi, yaitu hijrah dengan qalb, dengan hati, untuk betul-betul kepada Allah, kecintaan, tawakal, dan seterusnya, dan juga kecintaan kepada Rasulullah, mentaatinya, mengikutinya, mengamalkan tuntunan beliau. Itu tujuan utamanya. Nah, sekarang mabda'ul hijrati wa muntahaha, awal dan tujuan terakhirnya. Wahiyya hijratun tatadammanu min wa ila. Hijrah yang dimaksudkan di sini, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, itu mencakup dari dan ke. Nah, fayuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillahi ila mahabbatihi, sehingga dimaksudkan seseorang harus berhijrah dengan hatinya, yaitu dari mencintai sesuatu selain Allah kepada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa min ubudiyyati ghairihi ila ubudiyyatihi, yaitu berhijrah dari penghambaan diri kepada selain Allah menuju kepada penghambaan diri, ubudiyah, ibadah yang hanya dilakukan semata-mata kepada Allah saja. Wa min khawfi ghairihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi, dan juga berhijrah dari takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, menuju kepada ila khaufillahi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi, yaitu berhijrah untuk
taat, takut kepada Allah, berharap kepada Allah semata dan bertawakal kepadanya. Ini kandungannya. Wa min du'ai ghairihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wadh-dhulli wal istikanati ila du'ahihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wadh-dhulli lahu wal istikanati lahu. Jadi berhijrah dari berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah, menghinakan diri kepada selain Allah, dan juga menyampaikan segala keluhan hidup kepada selain Allah, menuju kepada berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, menundukkan diri hanya kepada Allah, menghinakan diri hanya kepada Allah, dan juga menyampaikan segala keluhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan. Wa hadza bi'ainihi ma'nal firari ilallahi ilaihi. Inilah yang dimaksud di dalam firman Allah, yaitu perintah untuk lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Dalam surat apa ini, Pak? Az-Zariyat ya. Fafirru ilallah. Maka larilah kalian kepada Allah. Apa terjemahannya di situ, Pak? Bergegaslah, menujulah kepada Allah. Fafirru itu berlarilah, bersegera kepada Allah. Wat tauhidul matlub minal abdi huwal firaru minallahi ilaihi. Tauhid yang hanya menuntut penghambaan diri kepada Allah semata itu, yang dituntut dari tauhid ini adalah bagaimana setiap hamba itu berlari dari selain Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pembahasannya al-firaru ilallahi, berlari menuju kepada Allah. Wa tahta min wa ila, di bawah istilah batasan dari menuju ke, pada pembahasan tadi itu, fi hadza sirrun azimun min asrarit tauhid. Di sini ada rahasia dan hikmah terpenting yang terkandung di balik tauhid. Rahasianya di sini. Fa innal firara ilaihi subhanahu yatadammanu ifradahu bitalabi wal ubudiyah wa lawazimiha. Karena sesungguhnya bersegera lari kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung adanya ifraduhu bitalabi wal ubudiyah, adanya pengkhususan hanya semata-mata kepada Allah di dalam meminta dan di dalam menghambakan diri kepadanya, sebatas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walawazimiha, dan sifat-sifat yang menuntut atau memiliki konsekuensi terhadap pengesaan ini, yaitu minal mahabbah, dalam bentuk kecintaan, wal khasyah, takut kepadanya, wal inabah, kembali kepada Allah, wat tawakkul, bertawakal, wasair manazil ubudiyah, dan semua yang terkait dengan urusan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Fa huwa mutadamminun li tauhidil uluhiyah al-ilahiyah allati ittafaqat 'alaiha da'watur rusul. Ini terkandung dalam tauhid ubudiyah, uluhiyah, di mana dakwah semua rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini tercakup dalam tauhid ini. Nah, apa yang dimaksud dengan al-firaru minallahi? Kalau lari dari Allah menuju kepada Allah, tadi lari menuju kepada Allah, sekarang berlari dari Allah. Wa ammal firaru minhu, adapun berlari dari Allah, ilaihi, menuju kepada Allah,
fa huwa mutadamminun li tauhidir rububiyah. Inilah yang tercakup dalam tauhid rububiyah wa itsbatul qadar, dan penetapan qadar atau ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terhadap semua makhluknya. Wa anna kullama fil kauni minal makruhi wal mahdhuri alladhi yafirru minhu al-'abd, bahwasanya semua apa yang terjadi di alam ini sesuatu yang tidak disukai dan cenderung dihindari, di mana ini semuanya dihindari dan dijauhi oleh semua hamba. Fa innama aujabathu masyiatullahi wahdahu, itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena keinginan suatu makhluk atau seorang makhluk. Fa innahu ma syaa kana, karena Allah itu apa yang Allah inginkan pasti terjadi, ada. Wa wajaba wujuduhu bi masyiati, dan harus ada karena kehendak Allah. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan ada. Wamtana'a wujuduhu li'adami masyiatihi, dan tidak mungkin terjadi ada karena hal itu tidak dikehendaki oleh Allah. Fa idza farral abdu, kita contohkan nih apa yang tidak disukai dalam kehidupan ini. Bencana, ya, ada yang mampu menjadi pawang bencana? Ya, tidak ada ya. Ya, kalau mungkin pawang ular ada, karena itu butuh latihan kan. Tapi menjadi pawang bencana, antum lihat kalau musim kemarau ada keluhan atau tidak? Kalau musim kemarau berkepanjangan sampai 10 bulan, rasanya bagaimana Pak? Tidak hujan sama sekali. Ada keluhan atau tidak? Yang di sana teriak, pompa saya sudah kering, jalan tapi tidak ada air yang keluar. Di masjid itu orang mau sholat tidak bisa berwudu. Kenapa? Pompanya tidak bisa mengeluarkan air. Dia maunya tuh ada hujan. Tapi kalau hujan turun temurun selama sehari semalam, wah berhijrah juga. Apalagi kalau di perumahan di sini, mencari tempat yang lebih tinggi. Ini semua terjadi atas kehendak siapa? Walaupun tidak disukai kan? Karena itu kehendak Allah. Kalau kita itu maunya udah hari ini hujan deh satu jam saja supaya tidak ada debu ya. Nah, tapi ternyata Allah yang punya aturan. Dulu orang mengatakan dari bulan segini sampai bulan segini adalah musim hujan. Dari bulan ini sisanya yang setengah tahun itu adalah musim kemarau. Terjadi nggak sekarang Pak? Karena ada penguasanya. Anda mau senang atau tidak, tetap saja menurut kehendaknya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada sesuatu yang kalian kehendaki itu harus tunduk kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki ya bisa, tapi kalau tidak, tidak juga. Fa'alun lima yurid. Allah maha berkuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Makhluk tidak punya apa-apa. Nah, di sini disebutkan faida farral abdu ilallahi, apabila seorang hamba berlari menuju kepada Allah, fa innama yafirru min syai'in ila syai'in wujida bi masyiatillahi wa qadarihi. Kalau dia seseorang berlari dari Allah menuju kepada Allah, itu hakikatnya adalah dia berlari dari sesuatu ke sesuatu yang ada berdasarkan kehendak Allah dan juga berdasarkan kadar ketetapan Allah. Wa huwa fil haqiqati farrum minallahi ilaihi. Pada hakikatnya dia itu berlari dari Allah menuju kepada Allah. Allah menghendaki ada musibah,
dia berteriak-teriak ya Allah. Ujung-ujungnya begitu, karena dia harus takut dan memohon kepada Allah untuk diselamatkan. Tidak boleh memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ada nih peristiwa. Saya baca Ar-Rihlatu ilal Haji ilal Baitil Haram itu seorang alim dari Bombay ini yang kitabnya fikih Islam yang dipelajari itu Ar-Rawdatun Nadiyah, Siddiq Hasan Khan penulisnya. Kan dari Bombay, daerah India itu kalau mau ke Mekah kan melewati laut apa itu? Teluk Arab ya. Ketika menyeberang dengan perahu jamaah haji nih, terjadi badai. Ketika badai terjadi itu penumpang pada panik. Banyak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Tapi ada di antara jemaah haji ini mungkin dasar tidak belajar akidah memang, atau memang sudah menjadi apa ya, kebiasaannya. Dia menyebutkan suatu nama yang dipahami oleh orang bahwa dia meminta pertolongan kepada makhluk tersebut untuk diselamatkan. Terdengarlah kata-kata itu oleh penulis, yaitu Siddiq Hasan Khan. Lalu dia balas permintaan itu dengan permohonan kepada ya Allah, Engkau berkuasa menenggelamkan perahu ini. Kalau Engkau berkehendak, tenggelamkan sekalian, karena ada di antara penumpangnya yang memohon pertolongan kepada selain Engkau. Didengar oleh yang bersangkutan. Tambah sedih kan? Iya, karena memang orang yang meyakini bahwa segala sesuatunya terjadi karena kehendak Allah dan ketetapannya, dia harus meyakini juga bahwa berkuasa untuk menyelamatkan dan menenggelamkan. Lalu yang lainnya tetap berdoa hanya kepada Allah. Tidak lama lewat ini badai. Nah, pelajaran bagi yang bersangkutan ini, bahwa dalam kondisi seperti ini itu yang kita hindari badai adalah ketetapan Allah, lalu meminta tolong kepada Allah juga. Artinya lari dari Allah menuju kepada Allah juga. Begitulah hakikat kehidupan kita. Karena kita tidak berkuasa untuk menetapkan apa untuk diri kita. Yang ada adalah usaha dan permohonan. Orang-orang yang masuk dalam garis kemiskinan itu, apakah itu berdasarkan keinginan mereka? Kalau mau ditanya sebelumnya, kamu mau jadi miskin? Semua orang mau jadi kaya. Kalau bisa saya yang paling kaya di dunia. Begitu kan? Tapi apa yang terjadi? Tidak demikian. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah yang membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan mengurangi bagi siapa yang Allah kehendaki. Ketetapan Allah. Nah, jadi wa man tasawwara hadza haqqa tasawwurihi fahima ma'na qaulihi ta'ala wa a'udzu bika minka. Barang siapa yang mencamkan masalah ini dengan sebenar-benar cara mencamkan, fahima makna qaulihi ta'ala, pasti dia sudah memahami qaulihi sallallahu alaihi wasallam, makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika minka. Ini hadis yang diriwayatkan di situ dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu malam Aisyah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan gelap kan? Dia meraba untuk mencari. Kemana ini? Fa waqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid.
maka tangan saya artinya memegang kaki beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sujud. Nah, ini ketika beliau sujud itu salat apa ini? Ya, tahajud ya, salatul lail. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya itu membaca Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika. Sebenarnya ini di sini. Sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, memohon perlindungan kepadamu dengan keridhaanmu min sakhatika, terhadap kemurkaanmu, wa bi mu'afatika bin uqubatika, dari pengampunanmu dengan pengampunanmu terhadap siksaanmu, wa a'udzu bika minka, aku berlindung kepadamu dari engkau. Ini maksudnya nih, lari dari Allah kepada Allah. Keburukan yang di mata kita itu terjadi atas kehendak Allah, kita berlari dari keburukan ini menuju kepada Allah dengan memohon perlindungan dan penjagaan. La uhsi tsana'an 'alaika, aku tidak mampu membatasi dan menghitung segala bentuk pujian kepadamu. Anta kama athnaita 'ala nafsika, kemuliaanmu itu berdasarkan pujianmu terhadap dirimu. Kalau makhluk memuji itu kurang pujiannya, tapi Allah maha mulia, maha agung sesuai dengan keagungannya dan sesuai dengan pujiannya terhadap dirinya. Ya, ini maksud daripada pembahasan berhijrah kepada Allah. Adapun berhijrah kepada Rasulullah, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.